Islam mengajarkan kita untuk menyebarkan rahmat kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Di antara bentuk rahmatnya ini bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada binatang. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Seorang wanita diazab karena persoalan seekor kucing yang dia kerangkeng kucing ini hingga kucing ini mati. Fadakhalat fihan nar, maka karena itulah dia masuk neraka. La hiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha. Wanita ini tidak memberi makan dan tidak memberi minum karena dia kerangkeng kucing ini. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ard. Dan dia juga tidak melepaskan kucing ini sehingga dia bisa makan apa yang keluar dari bumi. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, seekor kucing diperhatikan sedemikian rupa sehingga orang yang menzaliminya, mengerangkengnya tapi tidak memberi makan dan minum, itu berhak mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika ini seorang manusia. Manusia baik dia adalah orang muslim, termasuk juga non-muslim, orang-orang kafir yang ada perjanjian dengan Islam, dengan kaum muslimin, mereka tidak boleh dibiarkan kelaparan. Suatu ketika ada seorang yang namanya Sumamah bin Usal. Ini salah seorang pemimpin Bani Hanifah, salah seorang kepala salah satu suku di Yamamah, yang dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan kunjungan ke Bani Hanifah, Rasulullah itu ditolak mentah-mentah dengan penolakan yang sangat kasar. Begitu juga pasca perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mengirim utusan-utusan, salah satunya kepada Sumamah bin Usal ini, diajak masuk Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumamah bin Usal ini kemudian dia marah, kemudian berencana mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah berkehendak lain. Ketika dia mau umroh dengan tata cara jahiliyah, akhirnya berhasil ditangkap oleh kaum muslimin dan akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam dengan keislaman yang baik, dia berbalik memusuhi kaum kafir. Sehingga diceritakan di dalam Fathul Bari, beliau sampai mengatakan, la ta'tikum minal yamamati habbatu hintah hatta ya'zana fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan datang dari Yamamah itu sebiji gandum pun kepada kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini orang yang awalnya memusuhi Islam, begitu masuk Islam permusuhannya berbalik. Rasulullah tidak memerintahkan memboikot kepada orang-orang kafir Quraisy karena waktu itu ada perjanjian damai, gencatan senjata, perjanjian Hudaybiyah. Tetapi semangat ghirah dari Sumamah bin Usal ini telah menjadikan beliau memboikot kafir Quraisy, hingga kemudian orang-orang kafir Quraisy ini karena sebagian kelaparan, kesulitan bahan makanan, menyurati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta agar Sumamah bin Usal memberikan gandum kepada mereka, hingga akhirnya Rasulullah memerintahkan Sumamah bin Usal untuk mengirimkan gandum kepada orang-orang kafir Quraisy. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ini Islam tidak kepada muslim saja, kepada kucing, kepada orang-orang kafir juga demikian. Dan kita saksikan saat ini saudara-saudara kita di Gaza, mereka bukan kucing, mereka bukan orang kafir, mereka adalah saudara-saudara kaum muslimin kita.
Tetapi mereka diboikot, bantuan tidak bisa masuk ke sana. Kita menyumbang, kita memberikan harta kita. Kaum muslimin solidaritasnya tinggi, tetapi ribuan truk yang mengantarkan bantuan kepada mereka dihancurkan oleh Zionis Israel itu. Ini terjadi bukan hanya sekali, dulu ada kasus kapal Mavi Marmara juga sama, sehingga kaum muslimin diperlakukan seolah-olah lebih rendah daripada binatang. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, persoalan Palestina ini tidak cukup hanya dengan bantuan, tidak cukup hanya dengan sumbangan kita untuk menyelesaikannya, tetapi memang perlu kekuasaan. Kekuasaan yang sebagaimana kekuasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuasaan yang dijadikan untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin, bukan kekuasaan yang justru untuk berkhidmat kepada kepentingan pribadi penguasa, demi kejayaan, demi jabatannya, takut lengser, akhirnya justru seperti Mesir menutup perbatasan Rafah untuk bantuan kaum muslimin. Negeri-negeri penguasa Arab justru menyarankan agar menyerah kaum muslimin di sana. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini dikatakan juga oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, disebutkan ini perkataan Khalifah Utsman bin Affan. Kata beliau, "Innallaha la yaz'u bis-sultan. Innallaha la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil Qur'an." Allah sesungguhnya bisa mencegah, menghalangi sesuatu dengan kekuasaan. Apa-apa yang tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi dengan Al-Qur'an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika belum memiliki kekuasaan di Madinah, kaum muslimin tertindas. Tetapi ketika beliau berkuasa, Allah berikan kekuasaan untuk menolong agama ini, maka tidak ada yang menindas kaum muslimin kecuali mereka merasakan pembalasan yang setimpal dari kaum muslimin. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa suatu ketika pasca perang Badar, mereka mengganggu kaum muslimin, sehingga seorang kaum muslimin terbunuh saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan mereka agar jangan mengganggu kaum muslimin, tetapi mereka, dalam riwayat Imam Abu Dawud, justru mengatakan, "Wahai Muhammad, janganlah Anda membanggakan kemenangan terhadap kaum Quraisy, yakni dalam perang Badar. Jangan berbangga menang dalam perang Badar. Mereka itu tidak mengerti ilmu peperangan. Seandainya kami yang Anda hadapi, niscaya Anda akan mengetahui siapa sebenarnya kami." Ini jawaban Yahudi Bani Qainuqa ketika diminta menghentikan pertikaian dengan kaum muslimin. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak banyak berkomentar lagi, tapi beliau memobilisir pasukan, kemudian mengepung Bani Qainuqa dan mengusir mereka dari Madinah hingga mereka lari ke sebagian perbatasan Syam. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini yang diperlukan kaum muslimin. Persatuan, kepemimpinan, negara dan kekuasaan yang itu berkhidmat dalam rangka menjalankan Islam, dalam rangka melindungi kaum muslimin. Dan inilah yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqu bih." Sesungguhnya imam, kepala negara, itu laksana junnah, laksana perisai, di mana musuh diperangi dari baliknya dan rakyat kaum muslimin berlindung di balik perisai itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memunculkan dalam benak kita ini rasa prihatin, rasa kita ini lemah, istighfar kita kepada Allah, tidak sanggup berbuat banyak, tetapi paling tidak kita ada cita-cita yang lebih besar dari sekedar kita mengumpulkan bantuan materi kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kaum muslimin, wabil khusus para pemimpinnya, hingga mereka berani untuk membela saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin.